Halo semuanya, selamat datang di channel Veronica Zara, tempat di mana kita bongkar habis dunia pinjol tanpa sensor. Hari ini kita akan membahas Ada Kami dan Ada Pundi. Ada Kami dan Ada Pundi ini seperti kakak adik yang sering bikin ulah di dunia fintech. Terutama Ada Kami ini dari dulu sampai sekarang tidak pernah lepas dari masalah. Dulu DC Ada Kami pernah menyebabkan orang bundir gara-gara diteror terus-terusan. Sampai sekarang pun tahun 2025, ada nasabah yang diteror oleh DC Ada Kami, padahal nasabah itu tidak pernah meminjam. Sampai-sampai Ada Kami ini dibawa meja hijau, dituntut oleh orang itu. Pinjol yang pantas ditutup ini masih berlenggang bebas di Indonesia. Dari sisi bunga dan dendanya pun tidak sesuai dengan aturan OJK. Ini sudah menyengsarakan masyarakat. Lantas OJK kemana ya? Wah, kayaknya OJK nggak peduli ya. Mau ada pinjol yang neror, mau pinjol ini bangkrut. OJK sifatnya sama persis dengan pejabat di Indonesia. Acuh tak acuh kepada siapapun yang penting cuan ya. Maka dari itu mending kita stop bayar aja pinjol-pinjol yang sudah ada ini. Rakyat sudah turun ke jalan, mendemo pemerintah pada tanggal 25 Agustus. Namun sayangnya, OJK tidak tersorot oleh masyarakat. Seolah-olah mereka duduk tenang, santai, tanpa merasa ada masalah. Padahal, kalau kita jujur melihat kondisi, kemiskinan yang sekarang semakin parah juga ada sumbangan besar dari OJK. Kenapa? Karena OJK lah yang melegalkan dan memberi izin beroperasi pada pinjol-pinjol itu. Merekalah yang seharusnya menjadi pengawas. Tapi faktanya, justru membiarkan masyarakat terjebak dalam lingkaran gali lubang tutup lubang. OJK tenang, investor tenang, tapi rakyat kecil yang menanggung penderitaan. Inilah ironi yang harus kita sadari bersama. Kita tidak sedang melawan diri kita sendiri, kita melawan sebuah sistem yang dilindungi lembaga resmi negara. Dan kalau rakyat tidak bersatu bersuara, maka OJK akan terus tenang-tenang saja, seolah tidak punya andil dalam meningkatnya kemiskinan di negeri ini. Kalau kita bicara soal risiko gagal bayar di Ada Kami dan Ada Pundi, ada beberapa hal penting yang harus benar-benar dipahami. Pertama, konsekuensi paling serius adalah nama kalian akan masuk ke dalam daftar hitam SLIK OJK. Artinya, kalian akan kesulitan mengajukan kredit di lembaga pembiayaan manapun, baik itu bank, leasing, maupun multifinance. Tapi ini juga menjadi sebuah benefit yang bagus untuk kehidupan. Kita tidak perlu lagi pusing-pusing mikirin kredit atau angsuran yang harus kita bayarkan per bulannya. Kita bisa istirahat dulu dari dunia perkreditan ini. Lalu resiko yang kedua, Ada Pundi dan Ada Kami ini tidak memiliki petugas penagihan lapangan atau debt collector yang datang langsung ke rumah. Tapi, awas guys, jangan salah sangka bahwa penagihannya akan lebih ringan. Faktanya, DC via WhatsApp dari Ada Kami dan Ada Pundi dikenal sangat agresif bahkan terkesan sadis. Mereka tidak hanya menghubungi nomor Anda, tetapi juga bisa memperluas teror ke lingkungan sosial Anda. DC Ada Kami dan Ada Pundi biasanya mencari akun sosial media kantor kalian dan mempermalukan kalian di kolom komentar di setiap postingan IG kantor kalian. DC ini akan menagih di situ dengan kalimat yang kasar dan mengetikkan nama kalian dengan jelas, tapi mereka tidak memberitahukan dari pinjol yang mana. Tujuannya hanya untuk bikin kalian malu. Nah, solusinya adalah, kalian dekati saja yang pegang akun sosial media itu. Kalian boleh jujur ceritakan apa yang sedang terjadi pada diri kalian. Lalu resiko yang ketiga adalah denda yang terus berjalan sampai 100%. Jadi denda di Ada Kami dan Ada Pundi itu akan stop jika sudah mencapai 100% dari pokok hutang. Contoh, kalian pinjam 1 juta. Jika kalian galbay selama 3 tahun, maka hutang kalian akan menjadi kisaran 2.500.000-an. Dengan perhitungan, 1 juta pokok, 1 juta denda, dan bunga 500.000. Jadi utang kalian tidak akan jadi 1 miliar ya ketika kalian gagal bayar sampai tetahunan. Ini juga sudah aturan wajib dari OJK. Nah, Vero punya usulan ke kalian untuk ganti semua akses ke diri Anda, mulai dari WhatsApp, telepon, sampai sosial media. Boleh enggak ganti nomor HP ketika galbay? Boleh. Tidak ada aturan OJK yang melarang nasabah mengganti nomor teleponnya. Jadi, silakan kalau perlu. Lalu untuk kontak darurat atau kondar yang Anda masukkan saat mendaftar pinjol, pasti akan dihubungi. Nah, di sini Anda harus jujur. Kalau kondarnya teman kantor, bilang saja apa adanya. Tapi minta tolong supaya kalau ada yang menanyakan tentang Anda, cukup jawab tidak kenal. Tujuannya bukan untuk bohong, tapi untuk menyelamatkan kondar agar tidak diteror habis-habisan. Solusi ketiga, bahasa penagihan dari DC pinjol ke Anda atau ke kondar bisa sangat kasar, tidak sopan,
bahkan mengancam. Nah, itu wajib diabaikan, jangan dimasukin ke hati ya. Selain itu, ada kami dan ada Pundi juga sudah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap tagihan yang tertunggak. Artinya, kalau ada nasabah yang gagal bayar, bukan hanya internal ada kami yang menagih, tapi ada debt collector pihak luar yang ikut turun tangan. Masalahnya, kerjasama dengan pihak ketiga ini seringkali menimbulkan persoalan baru. Banyak debt collector yang menggunakan cara-cara kasar, intimidatif, bahkan melanggar etika dalam menagih hutang. Padahal, kalau memang ada asuransi kredit di belakangnya, harusnya proses ini bisa lebih manusiawi dan transparan. Namun, karena ada kami dan ada Pundi sendiri tidak pernah secara resmi menjelaskan apakah pinjaman mereka ditanggung asuransi atau tidak, posisi nasabah jadi semakin lemah. Mereka ditekan habis-habisan oleh pihak penagih, tanpa kepastian kapan tagihan itu benar-benar akan berhenti. Dengan kata lain, sistem seperti ini justru memperburuk keadaan. Alih-alih membantu nasabah keluar dari masalah, yang terjadi adalah lingkaran ketakutan dan tekanan mental. Dan inilah yang membuat masyarakat semakin tidak percaya, baik kepada perusahaan pinjol maupun kepada regulator yang seharusnya mengawasi. Jadi guys, lebih baik gagal bayar untuk menyelamatkan diri daripada terus gali lubang tutup lubang yang tidak ada habisnya. Karena pada akhirnya, kesehatan mental, ketenangan hidup, dan masa depan jauh lebih berharga daripada sekadar menjaga citra di depan perusahaan pinjol. Kalau kita terus memaksakan diri membayar dengan cara berhutang lagi, itu sama saja seperti masuk ke jurang yang lebih dalam. Pinjol tidak akan peduli bagaimana kondisi hidup kita, mereka hanya peduli uang yang harus kembali ke investor. Maka, berhenti di titik gagal bayar bisa jadi langkah penyelamatan diri. Dan ingat, gagal bayar pinjol itu tidak membuat kita masuk penjara. Hutang di pinjol adalah hutang perdata, bukan pidana. Jadi jangan mau ditakut-takuti dengan ancaman penjara, karena secara hukum itu tidak mungkin terjadi. Lebih baik kita berani menghadapi kenyataan, membangun kembali hidup kita tanpa beban hutang, dan perlahan menata keuangan dengan cara yang sehat, karena gagal bayar bukan akhir dari segalanya, justru bisa menjadi awal dari kehidupan baru yang lebih tenang. Nah, sekian dulu video kali ini ya guys. Semoga video ini bisa menenangkan orang yang galbay di Ada Kami dan Ada Pundi. Stay strong terus ya bersama Vero. Nah, sebelum berakhir videonya, yuk kita berdoa dulu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi gagal bayar pinjol ini, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun. Amin ya Robbal Alamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat.